Bantuan sosial yang bersumber dari APBD bagi masyarakat Kota Kupang yang terdampak COVID-19 tahap pertama telah dilaksanakan dari tanggal 15 Juni sampai dengan 29 Juni 2020 lalu. Selanjutnya untuk tahap kedua, direncanakan akan diluncurkan pada bulan Juli 2020. Jumlah penerima tahap kedua masih sama dengan penerima tahap pertama. Jelas Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodiwik Jungulape Sos kepada YouTube Online NTT di ruangannya. Masih menurut Kadis Lodiwik, selain jenis bantuan ini masih ada bantuan lainnya yang bersumber dari APBDI. Dengan Bainem telah melalui pengiriman dan pengusulan ke provinsi, sebanyak 7.984 kepala keluarga. Sehingga bagi masyarakat yang belum terdata sebagai penerima akan terakomodir dalam bantuan sosial yang bersumber dari APBDI. Terang Kadis Jungulape. Seperti apa penjelasan selanjutnya? Ikuti wawancara bersama Kadis Sosial Kota Kupang, Lodiwik Jungulape Sos. Baik, terkait bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota untuk terdampak COVID-19, tahap 1 sudah dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 29 Juni yang lalu. Dan rencana Juli paling cepat minggu kedua, rencana minggu kedua kita akan luncurkan tahap 2. Dan untuk jumlah penerima masih tetap seperti tahap pertama karena SK penetapannya untuk sekian banyak 22.054, karena di saat yang sama akan turun lagi bantuan sosial yang bersumber dari APBD 1 yang secara jumlah Bainem kami sudah kirim ke usulan ke provinsi berjumlah 7.984 orang, dan kita fokus untuk urus itu. Kalau ada yang warga yang belum terdata bisa diakomodir nanti lewat APBD 1. Hingga saat ini Bapak, total penerimaan APBD 2 ya, kota punya ya Bapak, itu berapa banyak ini Bapak? Di dokumen anggaran kita diperuntukkan bagi 23.640 KK yang sudah menerima. Yang tahap pertama ini datanya yang clean, yang bersih 22.054. Berarti masih minus. Masih ada kurang. Dengan akan berusaha untuk menyusul penyesuaian nanti. Itu dalam bentuk apa saja pembantuan sembako? Khususnya dari APBD Kota dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan pokok permakanan, jadi sembako lah, karena 4 jenis barang saja, makanya kita tidak sebut sembako ya, bantuan bahan pokok dalam bentuk beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan. Jadi ini pembagiannya nanti masyarakat ambilnya di mana? Di kantor lurah masing-masing. Kemarin tahap pertama sudah di kantor lurah masing-masing. Apa masih nama yang sama atau nama yang berbeda lagi? Nama yang sama untuk sebagian, dan ketika ada perubahan diusulkan ganti. Nanti akan ada perubahan SK Wali Kota. Berarti mereka terima 3 kali ya Bapak? Kalau rencana 3 kali. 3 kali ya? Juni, Juli, Agustus. Satu nama ya? Iya. Untuk 1 K. Dan rencana untuk APBD 1 ini kapan Bapak? Untuk digulirkan? Kami belum tahu pasti ini, tapi menurut rencana Juli ini. Karena SK gubernurnya kami sudah dapat.
by name-nya sudah dapat, kami disuruh verifikasi, dan sampai ada penobelan itu yang harus diganti. Yang terkait dengan penerimaan yang awal APBD 2, nah terus mereka yang belum mendapatkan sama sekali, itu apa mereka bisa menerima satu kali? Contohnya dia harus menerima tahap 1, tahap 2 atau bagaimana? Diusahakan menerima 3 kali, makanya diberitahu kepada teman-teman lurah dan RT RW mendata warganya. Itu arahan Pak Wali Kota seperti itu. Jadi kan ada perubahan SK penetapan terhadap by name yang diusulkan gitu. Ya. Jadi diusahakan. Tapi kalau data itu belum clear sekarang, bisa jadi hanya 2 tahap karena sudah berjalan 1 tahap. Diharapkan sekarang harus masuk datanya. Ya. Yang Bapak lihat di lapangan kan masyarakat komplain ya Bapak ya terkait dengan pembagian ini kok tidak merata di seluruh masyarakat. Nah, apakah para lurah bekerja seperti apa sehingga data dari masyarakat ini tidak? Jadi baik, saya kira sudah maksimal pendataannya karena waktu yang diberi untuk pendataannya cukup panjang dari awal April. Awal April khusus untuk APBN, dari APBN itu sampai dengan Mei itu masih akomodir. Closingnya baru tanggal 26 Mei kemarin gitu. Nah, untuk khusus APBD kota sendiri baru eksekusi tanggal 15 Juni kemarin. Nah, jadi waktu yang cukup panjang. Kalau masih ada warga yang katanya tidak terdaftar dan lain sebagainya, ya saya kira jadi pertanyaan juga. Karena sekian lama waktu, kenapa tidak terdata begitu? Kemudian begini, bansos yang ada ini kan bukan sekedar bagi-bagi bansos kan gitu. Ada ketentuan dan syaratnya yang harus diikuti, dipenuhi kriteria-kriterianya. Kriteria paling utama kan warga terdampak COVID yang tidak melakukan aktivitas kerja selama pandemi ini, artinya dia di rumah saja, tidak mempunyai penghasilan, itu yang sasarannya korban PHK misalnya. Nah, dan tidak bekerja, itu yang jadi sasaran. Kalau orang masih bekerja, masih mendapat penghasilan kan tidak memenuhi kriteria ini. Jadi itu juga mungkin yang teman-teman lurah, RT RW tidak mendata warga itu. Jadi sebenarnya menurut saya waktu cukup panjang. Kemudian begini, kalaupun RT RW, kelurahan, kami dinas lalai dalam mendata itu, seharusnya warga itu kan proaktif untuk mendaftarkan diri kalau memang membutuhkan kan gitu. Kalau tidak datang juga ini lalu teriak-teriak bilang kami tidak terdaftar, kami tidak dapat bantuan, sangat disayangkan gitu. Nah, pengalaman kami kemarin ketika dialog interaktif bersama BPK, KPK, BPKP kemarin itu, ada warga yang menelpon itu, katanya tidak dapat bantuan disabilitas. Setelah kami cek, yang bersangkutan penerima bansos, penerima BST. Nah ini kan gimana? Jadi kami dituntut harus kerja ekstra untuk mendat ini, tapi warga sendiri tidak jujur juga dengan keadaan mereka. Sudah dapat bansos, dibilang tidak dapat, tidak mau mendaftar. Kalau tidak mendaftar ya bagaimana mau dapat bansosnya? Jadi itu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua, supaya jangan pihak aparat, pihak kami yang bekerja ini yang disalahkan terus. Dan kami tidak ada niat untuk menyulitkan orang, menyusahkan orang, tidak ada itu, tidak ada. Oke Pak, kalau terkait dengan warga yang belum terdata atau belum mendapat, mereka kemana pergi mendaftarnya? Ya kan mekanismenya jelas di kelurahan. Kan kami tidak bisa, dinas kan tidak tahu itu. Masa dinas berapa orang ini urus seluruh kota, mana mungkin bisa apakah terjadi. Dari masyarakat dari kelurahan mungkin karena kita tahu kadang ada unsur-unsur yang sentimen. Ya tidak boleh lah ada begitu, masa ada Jadi sentimen. mereka bisa langsung ke dinas tidak untuk membawa langsung? Begini, kalau semua ke dinas
daya dukung dinas ini berapa besar sih untuk mengatur? Apa gunanya ada apa di bawah tingkat kelurahan, kecamatan? Berapa heran dinas harus handling, kan tidak mungkin. Dan regulasinya memang tidak demikian. Regulasi mengatakan bahwa yang mendata itu lurah atau kepala desa atau nama lain gitu. Dan usulan itu juga bukan serta-merta usul-usul Pak. Lewat muskel, berita acara musyawarah kelurahan itu menetapkan orang-orang ini layak dan berhak menerima ini karena sesuai kriteria. Kan begitu Pak. Baik, itu saja dari saya. Pak, saya. Baik Bapak, jadi pesan Bapak untuk warga-warga yang belum sendiri. Jadi pesan kami bagi warga masyarakat yang belum terdaftar, tapi catatannya yang harus memenuhi syarat. Mendaftar juga kalau setelah diverifikasi dan tidak memenuhi syarat kan tidak harus tuntut ini. Tuh ini barang juga kan kami yang mengelola ini kan tidak serta-merta bebas dari ini, ada aspek pidananya juga. Ketika tidak tepat sasaran kami juga kena pasal pidana kan gitu, pasal pidana. Jadi tolong kita kerjasama semua. Prinsipnya kami punya komitmen untuk pelayanan yang terbaik, dan masyarakat juga diharapkan kesadarannya untuk ini, kerelaannya untuk bekerja sama. Nah begitu, tidak usah tipu-tipu. Kalau memang ini kan, kalau memang masih punya kemampuan, yang kenapa mesti tuntut? Tuhan juga ada kasih berkat lebih kok bagi kita. Tuhan masih pelihara kita kok. Iya, saya kira begitu. Itu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.